Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koi lover, jangan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Jumpa lagi sobat koi, sudah lama tidak bikin video ya. Kali ini saya akan mereview kondisi kolam saya yang sudah kira-kira 2 tahun ya kita bikin kolam geomembran yang pertama, dan mungkin 1 tahun kolam koi saya yang kedua. Seperti apa kondisinya? Kita simak video kali ini. Ya, kita bisa lihat sekarang. Kita akan coba lihat nih kondisinya seperti apa ikan koinya. Atau dimanapun berada, ini kondisi kolam koi saya. Ada 2 kolam koi ya. Nanti kita akan coba lihat hasil akhir dari kolam koi yang saya buat sendiri ya. Ada 2 kolam koi, kolam geomembran. Tidak perlu di semen-semen ya, ya seperti ini bisa kita lihat dari kamera atas itu. Seperti ini kondisi kolam dan tempat saya nongkrong di sini. Nah, seperti ini ya kolamnya. Ini adalah hasil akhir yang kolam koi yang saya buat sendiri ya, teman-teman. Ini di mana, di tempat ngopi-ngopi saya, baik pagi hari atau sore hari, bisa ngopi sambil lihat ikan. Nah, di belakang saya ini kolamnya sudah running 1 tahun ya. Ini adalah kolam yang kedua saya. Teman-teman koi lover, kolam saya ini saya buat outdoor ya, jadi sengaja karena biar seperti kolam yang alami saya buatnya. Bisa dilihat ya. Berikut ini kita coba ambil video dari atas ya. Bisa kelihatan 2 kolam koi saya yang ada di atas ini cukup terlihat dari atas ya. Seperti inilah penampakan kolam koi saya yang ada di sekitar halaman rumah saya. Ini kita buat secara natural. Tentunya saya buat sendiri nih ya. 2 kolam ini kenapa saya buat sendiri, karena tujuannya supaya penghematan biaya dari awal penggalian kolam tanah sampai pemasangan geomembran dan pemasangan batu ya. Jadi seperti inilah hasilnya. Dengan karya sendiri kita bisa menghasilkan dan menikmati kolam koi ini ya. Jadi setiap pagi kita sebelum berangkat kerja ataupun pas pada waktu libur, kita bisa ngopi-ngopi di dekat kolam ini sambil kasih pakan. Jadi ini rutinitas saya setiap pagi, pastinya ada di balai ya. Kira-kira kolam ini saya buat dengan budget seminimal mungkin ya. Yang kolam pertama ini kurang lebih sekitar 1 jutaan lah. Itu karena batunya saya ambil sendiri dari sungai ya. Tapi untuk kolam yang kedua yang sebelah kanan itu, kolamnya saya beli ya untuk batunya ya. Batu kalinya, batu naturalnya saya beli sendiri, kurang lebih sekitar harganya 500.000. Kita nyuruh orang untuk ngambil di sungai dengan mobil ya. Ya seperti itu kira-kira. Dan untuk pemasangan geomembran saya pasang sendiri. Kita tinggal beli di online, di Shopee ada ya untuk
geomembrannya saya pakai dan ukuran 300 mikron ya. Jadi untuk geomembrannya ini saya beli yang pertama itu kurang lebih sekitar ukuran 6 meter kali 3 ya. Jadi lebarnya 3, panjangnya 6 meter. Dan untuk yang kolam koi yang kedua ini khusus untuk buraya sebenarnya awalnya ya. Dan ini burayanya udah cukup besar. Ini dulu kita beli geomembrannya sekitar 6 meter kali 4 meter ya. Jadi kita beli yang kedua ini ukurannya agak berbeda. Jadi dia lebih dalam ya, ukurannya. Ukuran geomembrannya dia kedalaman kolamnya cukup dalam ya. Ya seperti ini hasilnya. Dengan dikerjakan sendiri dan berproses pertama kali memang kita otodidak, kita melihat di YouTube itu ada cara pembuatan kolam, saya ikutin saja dan alhamdulillah bisa diaplikasikan di halaman rumah saya ya. Terus untuk ikan-ikan ini kita juga belinya di online ya. Jadi kita dibeli dan online dengan sistem apa itu namanya lelang ya. Kita beri sistem lelang itu menarik ya. Jadi pada saat kita bid itu kadang-kadang memang ada beberapa persaingan ya, kita coba bid, tapi intinya pada saat kita beli ikan koi di lelang itu lebih terjamin ya, karena sistem pembayarannya bisa dengan rekening bersama ataupun memang di situ aplikasinya sudah resmi ya. Jadi tidak ada yang namanya penipuan-penipuan itu. Cuman kita ada tambahan untuk biaya ongkos kirim ya. Kita menggunakan kereta. Biasanya ini ikan-ikan ini kirim dari Jawa Timur sekitar Blitar, Kediri atau Ponorogo. Sekali kirim kita menggunakan kereta itu biaya ongkos kirimnya kurang lebih antara 80 sampai 100.000. Biasanya dibulatkan ya. Jadi untuk melengkapi kolam ini kita ambil ikannya dari sistem lelang ya. Jadi rekan-rekan kalau mau ikutan lelang itu sebenarnya terjamin ya. Tapi kita pilih aplikasinya yang tentunya sudah terjamin di Play Store, ada itu ya. Seperti itulah kira-kira pengalaman saya dalam pembuatan ikan koi, dalam pembelian ikan koi, dan juga pada saat pembuatan ikan koi itu, kolam ikan koi itu saya pertama-tama melihat di YouTube dulu. Jadi kita cara masang geomembrannya seperti apa ya, itu banyak tutorialnya di YouTube ya. Kita bisa pasang sendiri. Awal mulanya sih bingung ya, tapi setelah kita jalanin sendiri, kita nikmatin prosesnya ya, kata ada hasil ya. Seperti inilah kira-kira. Kita untuk chambernya menggunakan ember ya. Tadi yang sebelah kiri saya itu ada 3 chamber ya. Jadi kurang lebih ini saya satu kolam itu kita buat chambernya 3, dan tambahan ada buat pancuran kolam itu kita tambah 1 pompanya. Kurang lebih ada 3 pompanya ini kan. Kalau seperti saya kan karyawan swasta ini, jadi pengerjaan proses pembuatan kolam itu pada saat libur ya, Sabtu Minggu biasanya kita gali-gali dulu. Mungkin kalau proses penggalian itu kita lakukan kurang lebih sekitar 4 sampai 5 hari ya untuk penggalian. Yang paling lama memang proses penggalian. Yang kolam pertama ini memang kita ambil batunya di sungai ya. Ada sedikit perjuangan ngambil batunya di sungai itu. Tapi untuk kolam yang kedua memang saya beli ke teman, jadi untuk minta bantu diambilin di sungai itu batunya. Ongkosnya kurang lebih sekitar 500.000, dan untuk pemasangan batunya kita pasang sendiri ya. Kebetulan ini ada videonya pada saat saya ambil batu-batu yang sudah diturunkan dari mobil ya.
memang perlu kerja keras pada saat pembuatan. Ini memang udah terpasang kolamnya, tinggal masang batu ya. Ini awal-awal ya, kita pasang batu-batunya di pinggir-pinggir, baru nanti ke dasarnya ya. Saya juga masih simpan videonya pada saat pemasangan batu di dasar kolam ya. Seperti ini kira-kira pada saat itu. Ini batunya sudah saya pasang sekitar 10% ya, dan ini juga saya harus masuk ke dalam kolam untuk memasang batu-batunya ya. Kurang lebih ya perlu perjuangan. Kita pengen kolam yang bagus itu juga kita lakukan sendiri. Ini pada saat saya video ini, saya pasang batu yang di dasar kolam, tujuannya supaya yang di pinggir bibir kolam itu bisa tertutup oleh batu. Jadi tujuannya supaya kolam geomembrannya tidak terlihat ya, plastik geomembrannya ya. Kita pasang-pasang dulu. Yang di pinggir-pinggir itu saya pasang untuk pinggiran atau pondasi di pinggir-pinggirnya. Nanti tujuannya supaya batu-batu ini kita pasang di dalam, nanti berikutnya langsung ke atas gitu. Ya, itu memang butuh proses pada saat itu. Ya, coilover ini adalah pemasangan batu yang saya susun satu persatu, dimulai dari pinggir dulu. Setelah pinggirnya ada batunya, baru saya pasang ke bawah di dasar kolam sebagai fondasi batu-batu nanti yang di pinggir bibir kolam. Ya, ini adalah hasil akhirnya proses pemasangan batu pada saat video yang dulu ya. Ini seperti ini hasilnya, dan yang sekarang bisa dilihat tadi teman-teman sudah menyaksikan sendiri proses pembuatan kolam geomembran ya. Mudah-mudahan dengan video ini saya harapkan bisa bermanfaat dan memberi semangat para penghobi koi yang modalnya seperti saya yang tidak terlalu banyak. Kita kerjakan sendiri dari proses awal sampai akhir. Dari pembuatan chamber juga kita buat sendiri, ada di video saya ya, bisa dicek. Dan harapannya para pencinta koi ini tidak perlu merogoh kocek yang dalam ya. Jadi kita bisa mandiri dalam pembuatan kolam, dan pemilihan ikan juga kita tidak kalah. Kita bisa beli via online dengan mengikuti lelang-lelang yang ada aplikasi. Mudah-mudahan bermanfaat para koi lover. Terima kasih. Jumpa lagi nanti di episode video selanjutnya ya. Sampai jumpa.